Tim telur daging. Ini lembut banget. Enak banget. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Nah, hari ini kita akan kembali another recipe yang simple, gampang, tapi nyaman banget. Kita mau bikin tim telur daging cincang. Jadi kita akan bikin tim telur yang jiggly, smooth, gak bakalan bolong-bolong, dan ini tuh enak banget di-pair dengan saus daging di atasnya. Oke, jadi gue akan jelaskan dikit tim telur ya. Ini kan Chinese food juga, dimana sebenarnya itu caranya kita bikin the perfect texture buat bikin si tim telurnya itu adalah di perbandingan air dan juga telurnya. Biasanya nih, kalau gue meskipun gue pakai 4 butir telur, gue selalu timbang telurnya. Kenapa? Karena setelah ditimbang total telurnya itu untuk mengetahui jumlah airnya, berat si telurnya kita kali 1,5 gitu. Misalkan nih kalau kita pakainya itu 200 gram telur, gue nggak tahu nih berapa gram nih setelah gue pecahkan tanpa cangkang pastinya. Misalkan dapat 200. Nah, 200 itu kalau dikali 1,5 dapatnya 300 ml air. Oke, sekarang kita akan siapin dulu bahan-bahannya sebelum kita lanjut steam egg-nya. Jadi setelah steam egg-nya mateng, kita tinggal tumis-tumis dan tuangkan ke atas steam egg-nya. Ini bikinnya gampang banget. Nah, di sini gue ada bawang putih, ada daun bawang, dan juga ada cabai rawit. Nah, cabai rawitnya gue pakai yang keriting, maaf, cabai keriting. Kalau misalkan mau pedes banget, pakai cabai keriting yang kecil itu juga, cabai rawit kecil juga boleh. Atau nggak mau tambahkan dengan chili flakes atau nggak chili powder, itu juga nggak masalah. Dan di sini gue menggunakan daging sapi cincang. Versi nggak halal pakai babi terserah, mau pakai ayam juga boleh ya. Tapi kalau misalkan gue demennya daging sapi, dan misalkan mau bikin opsi vegan, bukan vegan sih ya, vegetarian, kalian bisa menggunakan jamur cincang. Bawang putih, cincang, halus. Terus daun bawang gue pakai 1, yang putihnya buat ditumis, yang hijaunya buat taburan. Gabungin aja, kita akan tumis bareng anyway, dan cabenya kita akan iris juga. Oke, kita sisihkan bagian cincang-mencincangnya sebelah situ. Di sini gue akan siapin telurnya, tapi karena gue anaknya rese ya, di sini gue akan timbang telurnya dapat berapa. Nanti total berat daripada telurnya gue akan kalikan 1,5. 1,5 maksudnya ya, gitu. Oke, jadi gue tuangkan ke jug ini karena lebih gampang untuk dituangkan pas kita lagi mau kerja, pas mau steam egg-nya. Oke, gue dapetnya 203 ya, cincai lah. 203 ya, biar kalian gak bingung, kita bikin nope aja lah, 200 cincai lah ya. Nah, 200 dikali 1,5, jadi berapa tuh? Ya, 300. Jadi kita akan menggunakan 300 ml air. Nah, di sini gue ada air 300 ml, 300 gram sama aja. Gram sama ml itu sama aja. Ini sudah gue hangatkan sedikit karena gue pengen larutin kaldu bubuk. Misalkan kalau kalian punya stok kaldu ayam asli, sapi, atau nggak sayur, itu boleh banget, gak usah tambahin apapun. Atau mau tambahin garam dikit juga nggak masalah. Cuma karena gue satset aja, nggak punya kaldu stok yang asli, gue pakai yang instan. Kasih kaldu bubuk. Kita aduk dulu. Ini hangat-hangat kuku doang sih. Terus ini telurnya kita kocok asal dulu sampai dia itu larut aja, dan kita akan tuangkan air tadi. Oke, tuangkan semuanya. Jadi perbandingan air yang benar itu yang bikin telur timnya itu pas. Aduk sampai rata. Terus ini tipsnya, selalu harus banget disaring biar mulus. Nah, ini residu-residu yang jeli-jeli gini kita harus buang. Terus ini busa-busa kalau bisa kita angkat-angkatin ini ya biar mulus. Oke. Biar sempurna, kita bakar dikit biar mulus. Dah. Sekarang kita akan kukus. Ya, pelan-pelan saja, hati-hati. Duduk. Panas, Bu. Terus ditutup biar nggak kena air. Dan dikukus di api kecil 10 menit. Oke, panas. Oke, kita akan cek 10 menit ini. Terus kita angkat. Cadang, mulus kan? Ya. Tuh jigal-jigal tuh, lihat ya.
Teng teng. Kalau kalian lihat ya, ini tuh masih panas banget, jadi masih continue cooking. That's why kalau masih baru matang banget dia bakalan nggak tuh jiggle banget, kayak krim roulette. Cakep kan? Tapi ini matang sempurna dan bentik-bentik ini adalah lada daripada kaldu bubuknya. Nah sekarang kita akan masak. Di sini gue akan tumis-tumis doang. Jadi bawang putih, daun bawang kita tumis barengan. Terus kita akan kasih minyak sedikit. Nah di sini juga ada minyak wijen, tapi minyak wijennya hanya akan gue pakai sebagai finishing. Oke. Nah di sini gue akan tumis dulu. Di sini gue menggunakan minyaknya nggak terlalu banyak. Ya kan pakai teflon ya biar sehat ya Wak. Oke, dan tumis-tumis sampai dia harum. Kita masukin cabai, masukin daging, masukin perbumbuannya. Dan untuk kecap asinnya gue pakai yang dark soy sauce. Mau pakai kecap asin biasa boleh, cuman menurut gue dark soy sauce di Chinese food tuh paling mantep, dapet flavornya tuh kayak lebih deep gitu. Oke, udah cukup wangi ya, nggak usah sampai coklat gimana. Masukin cabai. Ini pakai satu juga boleh ya, selain dia rasa dan dia juga kasih warna, jadi cakep gitu loh. Udah wangi, masukin daging cincang, kaget. Oke, kita masak cuma sampai warnanya berubah aja. Sekarang udah matang dagingnya, kita masukin air secukupnya aja. Dan di sini baru kita boleh masukin perbumbuan duniawi. Kita masukin saus tiram, dark soy sauce, gula, kira-kira 1 sendok teh lah. Dan kita masukin garam juga. Aduk sampai rata dulu ya. Oke, ini kalau udah mendidih ya, dan sudah pas juga rasanya. Jadi gue biarkan mendidih 1 menitan aja untuk dia develop rasa. Dan kita kasih campuran maizena dan juga air. Biar apa? Biar sausnya mengental aja. Ini opsi, cuma gue pengennya tuh lebih kayak saucy gitu. Oke, kita masukin. Ini kira-kira. Aduk, dia akan mengental. Oke, sampai menjadi saucy begini. Gue demen nih saus-saus yang begini nih. Kalau dia tuh agak kental, dimakan sama nasi enak banget. Terakhir finishing dengan minyak wijen biar gurih. And that's it, tinggal di plating. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Nah, ini posisinya masih agak-agak hangat gitu, lihat gak? Jiggle-nya makin berkurang. Ini tuh pas banget, jadi jangan sampai kalian tuh kukus sampai dia benar-benar diam, artinya overcook. Terus sajikan, udah jadi. Oke, ini makannya sama nasi panas. Gue udah makan sih. Oke, ini enak banget, gurih. Dagingnya tuh bener-bener rich banget. Gila. Takaran resepinya perfect. So itu dia tim telur daging yang enak banget dimakan sama nasi panas. Ini kalau gue makan tiap hari, gue gak bakal bosen sih. Dan tipsnya adalah di kukusan telurnya, pokoknya 10 menit di api kecil. Kalau lebih takutnya dia malah ngembang dan jadinya tuh gak smooth. Pokoknya tuh kayak di slow bake tapi jangan terlalu lama. Di slow steam tapi jangan terlalu lama gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen masak resep simple kayak begini. Kalian komen aja, gue pasti baca. And until next time, bye bye.